Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syabani dari kelompok 22 Statistika 2 dengan Asbim T. Zahra. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 1. Pada soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Nah, uji hipotesis adalah bagian dari statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu klaim atau hipotesis tentang parameter dalam suatu populasi, yang kemudian menarik kesimpulan menentukan hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Nah, yang kedua itu, jelaskan perbedaan antara hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Pada hipotesis nul merupakan hipotesis yang menyatakan ketidakadaannya hubungan antara variabel. Contohnya, tidak ada hubungan antara nilai matematika dengan nilai IPA. Nah, pada hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Hipotesis alternatif merupakan kebalikannya dari hipotesis nul, yaitu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan, memberikan efek, atau ada pengaruh terhadap suatu penelitian. Soal ketiga, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama itu menentukan hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menetapkan taraf signifikan. Yang ketiga, menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0 dan statistik uji yang sesuai, di mana daerah kritis atau daerah patokannya adalah interval nilai di mana hubungan suatu statistik uji yang berada dalam interval tersebut akan ditolak hipotesis nolnya. Yang keempat, menghitung statistik uji dengan menggunakan parameter sampel. Di statistik uji, nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol atau hipotesis alternatif yang digunakan mungkin benar. Distribusi sampling dari statistik uji dapat digolongkan berdasarkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kelima, membuat kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak, yang dimana jika statistik uji hitungnya lebih dari tabel, maka H0-nya ditolak. Lalu jika uji hitungnya kurang dari tabel, maka H0-nya diterima. Yang kedua, jika signifikansinya p-value-nya kurang dari taraf signifikasi, maka H0-nya ditolak. Jika signifikasi p-value-nya itu lebih dari, maka taraf signifikasinya diterima. Lalu yang ketiga itu melihat confidence interval of the difference. Apabila intervalnya itu melewati 0, maka H0-nya diterima. Dan apabila tidak melewati 0, maka H0-nya itu ditolak. Dan yang terakhir, menginterpretasikan kesimpulan sesuai dengan masalah. Lalu pada soal keempat, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Pada left tail test digunakan jika hipotesis alternatif menyatakan bahwa parameter populasi lebih kecil dari nilai tertentu. Sementara right tail test digunakan untuk hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa parameter populasi lebih besar dari nilai tertentu. Yang ketiga itu two-tail test digunakan jika hipotesis alternatif menyatakan bahwa parameter populasi berbeda dari nilai tertentu, bisa lebih kecil ataupun lebih besar. Dan yang kelima ini, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu menguji apakah suhu di dalam kelas mempengaruhi kenyamanan pada pembelajaran, yang dimana konteksnya itu seorang guru ingin mengetahui apakah suhu dalam ruangan itu lebih dingin yang dapat meningkatkan kenyamanan belajar siswa dibanding dengan suhu ruangan yang panas. Pada pengujian hipotesis ini, hipotesis nolnya itu suhu ruangan tidak mempengaruhi kenyamanan belajar siswa. Dan hipotesis alternatifnya itu suhu ruangan lebih dingin meningkatkan kenyamanan belajar siswa.
Nah, aksinya itu guru mengadakan survei dua kondisi, di mana kelasnya itu suhunya normal dan satu lagi dingin. Lalu siswa diminta untuk menilai dan dilakukan uji statistik untuk melihat apakah perbedaannya signifikan. Jika menunjukkan siswa merasa lebih nyaman pada suhu dingin, maka Hanulnya ditolak dan disimpulkan bahwa pengaruh terhadap kenyamanan pembelajaran. Lalu, contoh yang kedua itu menentukan apakah tidur lebih awal itu dapat meningkatkan produktivitas. Dalam konteks seorang pekerja ingin mengetahui apakah tidur lebih awal itu dapat meningkatkan produktivitas kerja keesokan harinya. Nah, pengujian hipotesis ini pada hipotesis nulnya tidur lebih awal tidak tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja, sementara hipotesis alternatifnya itu tidur lebih awal dapat meningkatkan produktivitas kerja. Aksinya, pekerja mencatat jumlah tugas yang diselesaikan setiap hari saat tidur larut malam dan saat tidur lebih awal. Lalu, ia menggunakan uji statistik untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah tugas yang diselesaikan. Lalu, jika hasilnya itu menunjukkan bahwa produktivitas meningkatkan secara signifikan, maka Hanulnya itu ditolak dan dapat disimpulkan bahwa tidur lebih awal itu memang meningkatkan produktivitas. Yang keenam ini, perusahaan Six Food berpendapat bahwa untuk masing-masing kantong kue produk mereka paling banyak ada 2 gram, yaitu lemak jenuh dalam satu kue. Dalam sampel 40 kue, ditemukan bahwa jumlah rata-rata lemak jenuh per kue adalah 2,1 gram. Asumsikan bahwa standar deviasi populasi adalah 0,25 gram pada tingkat signifikansi 0,05. Dapatkah kita menolak klaim perusahaan tersebut? Oke, pada soal keenam ini kita menggunakan software RStudio. Nah, di mana pada langkah pertama itu menentukan komponen dari soal. Nah, 2,0-nya itu didapatkan dari kue produk mereka paling banyak ada 2 gram. Lalu X barnya itu 2,1 didapatkan dari rata-rata lemak jenuh per kue. Lalu sigmanya 0,25 didapatkan dari asumsi bahwa standar deviasi populasinya 0,25. Lalu pada 40 sama dengan didapat dari kue dalam sampel, yaitu ada 40 kue. Lalu yang dicari pada tingkat signifikan dapat kita menolak klaim perusahaan. Maka langkah pertama yaitu mencari nilai Z, yaitu sintaksnya Z sama dengan X bar min M per sigma per N. Lalu di print, didapatkan nilai Z-nya itu adalah 2,529822. Setelah sudah mencari nilai kritis, yaitu alfanya itu 0,05, didapatkan dari pada tingkat signifikansi, yaitu 0,05. Lalu masukkan sintaks Z half alpha sama dengan Q-norm 1 min alpha per 2. Lalu C min Z half alpha, Z half alpha. Setelah sudah, kita run lagi. Didapatkan hasilnya itu adalah range-nya itu dari 0, min 1,959964 sampai 1,959964 jika dibulatkan sama dengan 1,96. Nah, ini tidak lebih besar dari nilai
Z-nya, maka Z hitungnya lebih besar dari nilai kritisnya. Maka eh, kita dapat menolak klaim dari perusahaan tersebut. Jawabannya adalah iya, kita dapat menolak. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.